Pada saat di istana, Pak Sudaryono mengakui memang ada permasalahan di Badan Gizi Nasional, bahkan ada pelanggaran hukum di sana yang kemudian akhirnya menjerat Dadan Hindayana, Ketua BGN waktu lalu, begitu ya. Nah, ini saya ingin tahu juga soal sistem atau mekanisme soal pengadaan. Ini kan juga menjadi sorotan, mulai dari motor listrik, pengadaan kaos kaki dan segala macam, laptop dan segala macam begitu. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya soal pengadaan itu sebenarnya sudah ada sistem digitalisasi atau enggak? Karena untuk bisa menutup celah ini kan harus menjadi PR bagi Pak Sudaryono. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Adisti, Mbak Anet ya. Saya mau jawab satu-satu. Jadi MBG Watch ini hampir semuanya yang saya dengar, termasuk dari Mbak Ane, Mbak Isnawati, Mas Agus atau Mas Media Askar, sama pendapatnya. Mereka ini menolak sistem MBG sekarang, kemudian mengatakan bubarkan SPPG, kemudian gunakan kantin sekolah. Tadi Mbak Anet juga mengatakan demikian. Oke, pelibatan kantin sekolah, orang tua murid. Ya, intinya MBG Posyandu. Watch ini tidak setuju dengan adanya SPPG. Jadi program makan bergizi gratis ini sudah berjalan di 170-an negara. Tidak ada hitam putih ya. Di Jepang itu pakai central kitchen. Tadi Ibu bilang tidak pakai central kitchen. Ada dapur umum di situ. Di Finlandia juga ada dapur umum. Jadi kita nggak bisa hitam putih, Bu. Maksudnya ya udah semuanya nggak boleh ada SPPG. Mungkin semuanya, maksudnya saya jelaskan adalah dulu. kombinasi. Oke. Tadi Ibu bilang nggak setuju. Ini kombinasi, ini hybrid. Bahkan di Singapura sekarang itu Bu, sudah mulai berpindah dari dapur konvensional ditarik menjadi central kitchen. Jadi kayak SPPG di Indonesia. Pola SPPG di Indonesia itu agak mirip dengan SPPG yang ada di Jepang. Dapur umum. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang susah dijangkau itu bisa menggunakan kantin sekolah? Kenapa demikian? Makanya Presiden Prabowo bilang kepada BGN, jangan terburu-buru mengambil keputusan, pertimbangkan baik-baik, karena ini sensitif. Kalau menggunakan dapur umum, ini kalau kita beli bahan baku untuk 3.000 orang, ini tentu akan lebih hemat ketimbang beli untuk misalnya di sekolah 200 orang. Sekarang kalau uangnya diberikan kepada sekolah, ada sekitar hampir 500.000 sekolah, apakah itu jaminan tidak terjadi korupsi? Apakah itu jaminan tidak membebani orang tua? Bagaimana kalau terjadi korupsi kemudian para guru memakai baju oranye? Apa yang dilihat oleh para murid-muridnya? Kemudian bagaimana pengecekan BPKP, bagaimana standar gizinya? Kalau semua sekolah itu ada dapurnya. Jadi sekali lagi Presiden sudah menyampaikan kaji dulu dengan benar, jangan sampai terburu-buru. Jadi mana yang lebih cocok, SPPG ini ada kelebihannya, kemudian kantin sekolah ini juga ada kelebihannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan SPPG BGN ini bubarkan, SPPG bubarkan semuanya. Yang paling benar itu kantin sekolah. Itu semua MBG Watch saya dengar omongannya seperti itu. Nah, kita tidak menyalahkan karena kami berterima kasih atas kritik-kritik ini. Tapi mari kita dudukkan persoalannya mana yang terbaik, ya kan? Kalau memang itu dianggap bisa mengganggu sekolah, kan kemarin pihak-pihak yang menjalankan kantin sekolah ini juga mengatakan syarat-syaratnya seperti ini. Ternyata syaratnya juga cukup banyak. Ruangannya harus begini, kemudian peralatannya harus begini. Ya, standarnya. Nah, makanya kita harus kaji lebih mendalam. Jangan hitam putih, mari kita menunda kesimpulan, jangan buru-buru memvonis. Karena ini program sudah berjalan di banyak negara. Oke, sekarang tentang KIP kuliah. KIP kuliah ini juga sering disampaikan. Bahkan KIP kuliah ini tahun 2025 menjadi salah satu isu yang menekankan bahwa Indonesia suram katanya. Padahal faktanya ini ya, anggaran KIP kuliah itu tidak pernah turun, selalu naik anggarannya. Kemudian jumlah penerima manfaatnya juga selalu naik. Inilah bahayanya daripada disinformasi ini. Itu tidak pernah turun. Itu anggaran itu.